Kita mulai ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sore hari ini saya akan melanjutkan materinya setelah sebelumnya kita membahas bagaimana hukum administrasi dan bagaimana hukum pidana mengatur segala sesuatu, segala aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Yang sekarang kita melanjutkan nanti sedikit membahas terkait hukum perdata dan nanti bagaimana penyelesaian sengketa-sengketa di lingkungan hidup. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin coba mengingatkan lagi, ada yang bisa memberikan sedikit gambaran apa yang membedakan antara hukum administrasi dan hukum pidana? Ada enggak yang bisa sedikit memberikan perbedaannya apa? Apa yang membedakan antara hukum administrasi dan hukum pidana? Ada? Terus tidaknya menjelaskan salah satunya saja, administrasinya atau yang pidana. Apakah ada yang bisa? Halo? Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Ada enggak yang bisa menjelaskan perbedaannya antara hukum administrasi dan hukum pidana? Apa yang membedakannya? Enggak ada sama sekali. Kalau pidana itu pelanggaran kriminal, Pak. Kriminal itu apa? Misalnya kayak ada pembunuhan, sudah tuh pelanggaran hukum mengenai pembunuhan atau pencurian gitu, Pak. Oke, jadi pembunuhan atau pencurian itu kalau kita bicara secara umum atau kaitannya ke lingkungan hidup seperti apa nanti? Halo? Halo, Pak. Jadi tadi sudah betul ya dari Ibu Aliza. Jadi pidana itu sederhananya adalah suatu bentuk tindakan yang dianggap melanggar hukum. Jadi seperti hal tadi, ketika seorang membunuh, maka dia bisa dipidanakan karena sebagai suatu aktivitas atau suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundangan yang ada di negara kita. Jadi misalnya untuk di lingkungan hidup pun ya terkait bagaimana pembuangan limbah, bagaimana suatu industri tidak diperbolehkan membuang limbah baik udara ataupun cair yang melewati baku mutu misalnya. Jadi ketika melanggar peraturan atau batasan tadi, maka itu nanti dianggap dia melanggar secara pidana. Sedangkan yang administrasi adalah segala macam ketentuan yang diwajibkan oleh suatu negara atau suatu pemerintahan yang biasanya dibuat dalam satu peraturan perundang-undangan yang mana ketika tidak diindahkan maka nanti bisa dikenai sanksi nantinya. Itu yang dikatakan sanksi administrasi. Itu contohnya adanya izin-izin lingkungan misalnya. Oke, saya harapkan nanti bisa dipelajari lagi terkait apa yang membedakan antara pidana dan administrasi. Dan sekarang kita akan melanjutkan, nanti ada sedikit juga pembahasan mengenai hukum perdata juga. Oke, pada kesempatan ini yang akan coba saya sampaikan adalah yang pertama ini, kita akan mulai dari apa yang dimaksud dengan sengketa lingkungan, kemudian macam-macam dari gugatan itu seperti apa saja, kemudian bagaimana kita melakukan penyelesaian sengketa-sengketa tersebut, apakah penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan ataupun nanti yang dilakukan di dalam pengadilan.
Jadi yang pertama, ada beberapa definisi sengketa lingkungan hidup yang bisa kita temukan. Jadi di sini yang pertama, melalui Abdul Rahman, sengketa lingkungan itu didefinisikan sebagai perselisihan dua pihak atau lebih dari subjek hukum, baik yang bersifat perorangan ataupun kelompok orang. Kemudian penyebab sengketa tadi yaitu bisa karena adanya dalam bentuk suatu realitas. Jadi kalau memang benar-benar sudah ada ataupun dalam bentuk dugaan. Jadi baru sebatas dugaan kalau telah terjadi suatu pencemaran ataupun nanti pengerusakan lingkungan hidup. Jadi ini definisi yang dikeluarkan oleh Abdul Rahman. Kemudian menurut Takdir Rahmadi, sengketa lingkungan hidup diartikan sebagai perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan menurut UU PPLH atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sengketa lingkungan hidup didefinisikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Jadi yang didefinisikan sebagai sengketa lingkungan hidup nantinya adalah segala macam perselisihan yang muncul ketika adanya suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berpotensi. Jadi ini bisa memang kejadiannya belum terjadi, atau memang ada suatu potensi akan terjadi suatu hal, atau memang kejadiannya sudah terjadi, yaitu kejadian terkait pencemaran tadi. Jadi keduanya bisa nanti menyebabkan suatu perselisihan yang nantinya harus diselesaikan secara hukum. Jadi melalui Undang-Undang 32 tahun 2009, sengketa lingkungan hidup dalam arti yang sempit itu difokuskan pada suatu kegiatan. Jadi bukan dari suatu kebijakan ataupun program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun sebenarnya materi ini belum saya buat terkait dengan adanya undang-undang yang baru yang terkait undang-undang Omnibus Law. Bisa jadi nanti akan ada sedikit perubahan terkait bagaimana penyelesaian sengketa ini, tapi saya rasa ini bisa menjadi pengantar untuk nanti kita kembangkan lagi bagaimana kondisi existingnya pada saat ini. Jadi melalui Undang-Undang 32 2009, sengketa lingkungan hidup itu secara sempitnya itu difokuskan pada suatu kegiatan, bukan dari kebijakan ataupun program pemerintah. Jadi ketika terjadi kerusakan ataupun pencemaran yang nantinya bisa merugikan suatu pihak, baik itu masyarakat, pemerintah maupun swasta, maka nanti bisa melakukan tuntutan ataupun klaim atas hak atas lingkungan yang nantinya dalam bentuk ganti rugi, pemulihan. Yang disinilah nanti masuk sebagai suatu sengketa lingkungan hidup. Jadi dasarnya memang adanya kerusakan dan pencemaran tadi. Dan nanti perlu juga dituntut terkait hak atas lingkungan. Hak atas lingkungan yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya juga, ada beberapa poin hak atas lingkungan yang disebutkan melalui UU PPLH juga, atau melalui Undang-Undang 32 tahun 2009. Kemudian, segala perbuatan yang melawan hukum pada dasarnya itu bisa dikenakan suatu pertanggungjawaban, yaitu dalam bentuk ganti rugi, di mana ganti rugi di sini merupakan masuk sebagai suatu asas pertanggungjawaban mutlak atau dikatakan sebagai pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban perdata sendiri itu yang pertama, instrumen hukum perdata untuk pergantian atau ganti rugi ataupun untuk biaya pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Unsur dasar dari
bisanya nanti pertanggungjawaban perdata nanti bisa dikenakan kepada suatu instansi ataupun nanti suatu seorang personal, harus memenuhi kedua atau salah satu unsur dasar di sini. Yang pertama adalah adanya unsur kesalahan atau false liability. Ini berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian berdasarkan pertanggungjawaban mutlak ataupun ketat atau strict liability. Jadi strict liability tadi di sini terkait ketika memang suatu bentuk tindakan yang melanggar hukum, kemudian mengharuskan dia untuk melakukan ganti rugi ataupun pemulihan, maka nanti si pelaku ketika memang dia sudah terbukti, maka dia diwajibkan untuk menyelesaikan atau melakukan ganti rugi ataupun melakukan pemulihan. Kemudian terkait penyelesaian sengketa, jadi penyelesaian sengketa adalah suatu prosedur yang dilalui untuk mencari ataupun mendapatkan keputusan ataupun nanti mendapatkan suatu solusi atau penyelesaian atas sengketa lingkungan hidup karena pencemaran dan atau kerusakan. Di mana dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui suatu pengadilan maupun dilakukan di luar pengadilan. Jadi atas dasar adanya sengketa lingkungan hidup tadi, maka dalam penyelesaiannya akan ada prosedur-prosedurnya yang nantinya perlu dilewati. Dalam pilihan penyelesaian sengketa, khususnya untuk yang perdata, nanti tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, tapi penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun alternatif dispute solution juga masih bisa dilakukan juga. Ada dasar-dasarnya nanti kenapa akhirnya bisa dilakukan penyelesaian di luar pengadilan. Melalui Undang-Undang 32 pun penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan bisa diakses penjelasannya pada pasal 84 sampai dengan pasal 86. Kemudian latar belakang yang menjadi latar belakang dan sekaligus munculnya tujuan kenapa adanya mekanisme alternatif, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang pertama, untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, atau istilah lainnya itu court congestion. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan keterlibatan dan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Yang ketiga, memperlancar dan memperluas akses kepada keadilan. Yang keempat, memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Melalui pasal 84 UU KPLH, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang nantinya bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil. Jadi dalam tahapannya memang harus dilakukan di luar pengadilan terlebih dahulu. Ketika memang tidak mencapai kesepakatan yang disepakati bersama, baru nanti dimasukkan ke pengadilan. Tujuannya adalah mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin adanya kepastian hukum. Kemudian di pasal 85, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan pada dasarnya dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, kemudian tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan perusakan, dan tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kemudian dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator ataupun arbiter untuk membantu nantinya penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Kemudian di pasal 86, masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup
yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Pemda, pemerintah hanya bersifat sebagai fasilitator untuk membentuk lembaga-lembaga tadi yang nantinya ada peraturan pemerintah yang mengatur terkait lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui PP 54 tahun 2000. Kemudian terkait lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di awal tadi saya sudah sampaikan juga kalau pemerintah ataupun pemerintah daerah hanya sebatas fasilitator, yang mana nanti hanya masyarakat yang dapat membentuk lembaganya. Kemudian bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, kalau kita bisa runutkan bagaimana siklus nanti proses penyelesaian sengketa. Jadi yang pertama adanya proses negosiasi. Kalau dari negosiasinya tidak putus lagi, akan ada mediasi. Kemudian setelah mediasi ada konsiliasi, kemudian pencarian fakta, dan nanti ada arbitrasi. Di mana pada dasarnya mediasi dan arbitrasi yang nantinya menjadi salah satu tahapan yang utama nanti dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Jadi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pada UU 32 2009 juga dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan mediasi, apa yang dimaksud dengan arbitrase. Mediasi di sini proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Kemudian arbitrase, bentuk peradilan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan antar pihak-pihak yang berselisih dan mediasi oleh hakim yang telah mereka pilih sendiri. Mediasi lebih banyak digunakan karena dalam prosedur sampai dengan fokus penyelesaian dan hasilnya dicapai lebih mengedepankan kepentingan pihak yang bersengketa. Dasar dari adanya hak gugatan adalah karena adanya hak-hak atas lingkungan. Ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya juga. Jadi terkait bagaimana lingkungan yang baik, atas informasi, partisipasi, pengajuan usul, melakukan pengaduan, sampai yang terakhir setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ini sudah diatur melalui Undang-Undang 32 tahun 2018. Kemudian macam-macam hak gugat, ada hak gugat perorangan, ada hak gugat kelompok, ada hak gugat LSM, dan ada hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah. Ada juga yang dikatakan sebagai citizen lawsuit. Citizen lawsuit ini pada dasarnya adalah masyarakat yang menggugat langsung pemerintahnya terkait peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan. Tolong dicatat, disimpan untuk pertanyaan pertama, nanti di akhir kalian jawab, dan nanti ada form untuk pengumpulannya melalui Google Classroom. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan citizen lawsuit, dan coba diberikan contoh kasusnya. Boleh di Indonesia, boleh di luar. Tapi setidaknya dari contoh kasus itu kalian bisa mendefinisikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan citizen lawsuit. Kita lanjut ya. Selanjutnya, penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan perdata. Yang menjadi acuannya adalah hukum acara perdata yang berlaku, di mana hukum acara perdata tadi harus didahului dengan adanya suatu gugatan. Di mana tujuan pengadilan perdata di sini adalah meminta pertanggungjawaban perdata dari pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi, biaya pemulihan akibat adanya pencemaran atau perusakan. Dasar dari pertanggungjawaban adalah adanya suatu perbuatan yang melawan hukum ataupun suatu bentuk strict liability. Kemudian dalam penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, beberapa aspek perdata yaitu perbuatan melawan hukum, suatu tanggung jawab mutlak, hak gugat pemerintah, dalam hal ini pemerintah yang menggugat suatu korporasi misalnya, kemudian hak gugat organisasi lingkungan, apakah itu dari
organisasi lingkungan yang bersifat internasional ataupun yang nasional bisa juga mengajukan gugatan secara perdata, ataupun masyarakat yang nantinya melalui kelompok masyarakat. Ini yang terakhir pertanyaan untuk pertemuan ke-15. Silakan dicatat bagaimana contoh-contoh kasusnya. Coba cari contoh kasus penyelesaian sengketa lingkungan yang memang bisa diselesaikan di luar ataupun nanti di dalam pengadilan. Jadi biar kita dapat gambaran sebenarnya seperti apa gambarannya kasus-kasus sengketa lingkungan yang ada di sekitar kita. Bisa dicari melalui internet ataupun di koran dan lain sebagainya. Untuk yang pertanyaan kedua ini nanti bisa kita jadikan pembahasan. Jadi untuk bisa mendapatkan poin tambahan juga terkait pertemuan kita pada hari ini, silakan nanti bisa di-share melalui grup WhatsApp dan nanti coba kita bahas satu persatu apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan ataukah ada satu kekurangan, mungkin bisa kita menjadikan suatu pembahasan apa kekurangan dan kelebihan terkait sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Itu mungkin yang terakhir. Kita minggu depan saya tidak tahu, kemungkinan libur. Yang jelas kita akan bertemu lagi nanti pada masa-masa ujian akhir semester. Jadi saya sekali lagi terima kasih atas semua tanggapan dan pertanyaannya. Semoga apa yang pernah saya sampaikan pada setiap sorenya bisa bermanfaat dan nantinya digunakan untuk dimanapun nanti kalian bekerja. Saya ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.